Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Noval dari kelas 12 APH. Industri akan menjelaskan tentang bab 8 meraih berkah dengan marawis. Marawis merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan terwujudnya mawaris ini ada unsur 3, yaitu satu orang mati yang disebut waris atau yang mewariskan, 2 harta milik orang yang mati, 3 orang hidup dari keluarga itu yang menerima warisan. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan al-furud al-muqaddarah. Dasar-dasar hukum mawaris. Dalam Islam, mawaris adalah di antara kaum muslimin, hukumnya adalah wajib. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini, di antara firman Allah surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasra nasiban mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu atau bapaknya, dan bagi orang wanita ada hak sebagian pula dari harta peninggalan ibu bapak, baik sedikit atau banyak menurut bagian itu yang telah ditetapkan. Ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama adalah ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal yaitu ada 25 orang. 15 orang ahli waris pihak laki-laki, 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasanya disebut ahli waris ashabah, yang bagiannya merupakan sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang yang ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut dengan ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Yang menerima harta warisan, sebab yang pertama adalah nasab atau keturunan. Yang kedua, pernikahan atau akad yang sah. Yang ketiga adalah wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Sebab-sebab yang tidak mendapatkan harta warisan, yang pertama adalah kekafiran. Yang kedua adalah pembunuhan. Yang ketiga adalah perbudakan. Yang keempat adalah perzinaan. Dan yang kelima adalah lian. Lian itu orang yang tidak mengakui sebagai anaknya. Ahli waris zawid furud, yaitu pembagian harta waris yang memperoleh kadar pembagian harta waris telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surat An-Nisa ayat 4, yaitu pembagian terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama mendapatkan setengah atau 1/2. Yang kedua adalah mendapatkan 1/4. Yang ketiga mendapatkan 1/8. Yang keempat mendapatkan 2/3. Yang kelima mendapatkan 1/3. Dan yang keenam mendapatkan 1/6. Yang kedua adalah ahli waris ashabah. Ashabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6.
Demikian yang saya bisa dapat sampaikan dengan singkat, padat mungkin, atau kurang jelas atau kurang gimana, mohon maafnya atas penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.